这原本是不太相信的，好色还猥琐之极。这我也没有想到。谁说我受伤了？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Melanjutkan series Lord of the Universe, Anyang yang terkena kutukan pelahap jiwa dibawa oleh Yi Chen ke tanah suci kerajaan Guangming untuk mengobatinya. Namun sesampai di sana, Yi Chen malah tidak diizinkan untuk masuk karena dia itu belum mendapatkan izin dari Raja Guangming. Walaupun Yi Chen sudah meminta baik-baik, namun dia tetap tidak diizinkan untuk masuk. Hingga hal itu pun membuat Yi Chen marah dan membangunkan para Raja Dewa kerajaan Guangming. Mereka yang tidak ingin Yi Chen masuk ke dalam tanah suci memanggil penjaga tertinggi kerajaan Guangming untuk menghentikan Yi Chen. Namun tanpa mereka duga, penjaga tinggi yang memiliki kekuatan setara dengan 3 Raja Dewa malah kalah di hadapan Yi Chen. Yi Chen pun mengancam akan menghabisi mereka jika terus melarang dia untuk masuk. Mendengar ancaman dari Yi Chen, mereka pun mengizinkannya untuk masuk, tapi dengan syarat dia harus segera pergi setelah Anyang sembuh. Yi Chen pun akhirnya bisa membawa Anyang ke tanah suci untuk menyembuhkan kutukan tersebut. Feng Shen yang melihat semua itu merasa Yi Chen sangat berbeda dengan penguasa kuil suci terdahulu. Walaupun dia sudah melihat banyaknya para Raja Dewa yang memiliki kultivasi yang hebat, namun dia ini tidak pernah bertemu yang memiliki sifat dan pandangan seperti Yi Chen. Feng Shen yang adalah salah satu pedang suci merasa bahwa keputusannya untuk memilih Yi Chen sebagai tuannya tidak salah sama sekali. Feng Shen pun berharap bahwa pewaris dari pedang suci lainnya bisa melayani Yi Chen sebagai tuan mereka. Di sini, Feng Shen juga merasa Yi Chen akan kembali memulihkan kemuliaan dari kuil suci, yang mana dahulu kuil suci ini sama sekali tidak dihormati sejak adanya pemimpin yang haus akan peperangan. Di saat Yi Chen memulai proses pengobatannya kepada Anyang, saat itu juga Raja Guangming dan Yarong datang. Nah, ketika Yi Chen ingin menekan titik hitam yang berada di tubuh Anyang, Raja Guangming salah paham, yang mana dia pun mulai percaya dengan perkataan Yarong bahwa Yi Chen ini memang mesum. Bahkan dia tidak menyangka Yi Chen melakukan perbuatannya itu di alam terbuka. Yarong yang juga salah paham tidak menyangka bahwa Yi Chen ini sudah kelewatan. Melihat Yi Chen yang telah berani masuk ke tanah suci tanpa seizinnya membuat Raja Guangming kesal karena tidak dianggap sebagai raja. Nah, di saat Yi Chen kembali mengobati Anyang, Anyang itu malah mendesah kesakitan yang membuat Yarong dan Raja Guangming semakin malu. 这原本是不太相信的，好色还猥琐之极。这我也没有想到。Yarong pun merasa bahwa para tetua juga tidak bisa menghentikan Yi Chen. Dan dia juga takut jika Yi Chen tidak dihentikan sekarang, maka tanah suci mereka akan rata dengan tanah. Raja Guangming yang merasa Yi Chen ingin bertarung bersedia untuk menghadapinya. Tapi saat itu juga Yarong pun memberitahu percakapan dia dengan Yi Chen mengenai pepatah lama dari kampung halaman Yi Chen, yang mana pepatah itu mengartikan bahwa Yi Chen telah berkelana dalam ruang dan waktu di semua alam semesta, yang kemungkinan Yi Chen sudah banyak mempelajari sesuatu dan memiliki kekuatan yang tidak mereka ketahui. Dan jika Raja Guangming bertarung dengan Yi Chen, hal itu tidak berpengaruh kepada Yi Chen, melainkan akan sangat berpengaruh untuk kerajaan mereka. Karena di saat itu juga kemungkinan Su akan datang untuk menyerang mereka dan Yi Chen tidak akan membantu. Walaupun Yi Chen adalah ancaman bagi mereka, tapi Yarong meminta untuk tidak khawatir selama mereka ini bisa menahan perilaku Yi Chen. Raja Guangming bersedia berteman dengan Yi Chen dan bahkan dia itu telah melakukan banyak hal untuk Yi Chen. Namun dia ini masih bingung apa yang sebenarnya Yi Chen mau. Yi Chen yang masih mengobati Anyang semakin membuat Raja Guangming salah paham. Dia pun meminta Yarong untuk menghentikan Yi Chen karena dia tidak ingin Yi Chen menodai tanah suci mereka. 这辈子都无法翻身。有一句老话叫做光脚，虽然夜神神王嚣张过头。 我已经准备和他交好了，他举止越来越猥琐了。是。Yi Chen yang kelelahan ditemui oleh Yarong. Yarong meminta Yi Chen untuk tidak melakukan perbuatannya itu di alam terbuka.
Ye Chen yang tidak tahu apa yang sedang Yarong bicarakan meminta untuk bertemu dengan Raja Guangming karena dia ingin menjelaskan bagaimana dia bisa masuk kemari. Saat itu juga Raja Guangming pun datang. Ye Chen ini tahu bahwa Raja Guangming telah mendapatkan luka dari Su. Namun di sini Raja Guangming tidak ingin kelihatan lemah dan memberitahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti dirinya. Tapi Raja Guangming ini tidak bisa merahasiakan lukanya dari Ye Chen. 谁说我受伤了？ Menyadari harga diri Raja Guangming sangatlah tinggi, Ye Chen pun memuji Raja Guangming yang masih bisa bangun setelah mendapatkan luka. Raja Guangming memberitahu bahwa dia itu hanya kesal kepada Shiki. Ye Chen pun menyarankan untuk membuang Shiki dari kerajaan karena Shiki itu tidak berbakti kepada Raja Guangming. Namun Raja Guangming masih sayang kepada anaknya itu. Dia pun meminta Yarong untuk membawanya masuk ke Tanah Suci. Ye Chen yang mengejek Raja Guangming terdengar olehnya dan membuat dia batuk darah. Untung saja Yarong ini menenangkan Raja Guangming. Nah, tidak begitu lama Anyang pun bangun, namun dia ini belum sembuh total. Dia berterima kasih kepada Ye Chen yang telah membantu dirinya. Tapi karena Ye Chen memberitahu bahwa dia ini hanya membalas kebaikannya, membuat Anyang kesal dan Ye Chen pun bingung dengan perasaan dari wanita yang sangat cepat berubah. Anyang pun memilih untuk melanjutkan berkultivasi. 我已经好多了，谢谢你，叶晨。这只不过是我还你的人情而已。没什么问题。他这是怎么了？ Di saat Ye Chen penasaran dengan rahasia Tanah Suci, dia itu dihentikan oleh salah satu tetua. Mereka yang telah mengizinkan Ye Chen untuk menggunakan Tanah Suci meminta sebagai balasannya Ye Chen tidak boleh menggali lebih dalam tentang tempat itu. Ye Chen menanyakan alasan mereka merahasiakan itu, tapi tetua itu tidak bisa memberitahu Ye Chen karena hal itu mungkin membuat mereka malu, apalagi mereka ini hanya ingin hidup dengan tenang. Ye Chen pun paham dan berjanji tidak akan masuk lebih dalam ke Tanah Suci. Apalagi dia ini menghargai ketulusan mereka yang telah membantu Anyang. Namun dasar Ye Chen, dia itu ternyata memiliki sebuah trik untuk masuk tanpa ketahuan. Dia pun mengeluarkan jiwanya untuk masuk ke dalam Tanah Suci Kerajaan Guangming. Di sana dia melihat Raja Guangming sedang berkultivasi untuk mengobati lukanya. Ye Chen tidak menyangka hanya karena harga diri, Raja Guangming tidak meminta bantuan darinya. Nah, ternyata hawa keberadaan dari Ye Chen dirasakan oleh Yarong. Untung saja Ye Chen itu bisa menghindarinya. Di saat Ye Chen masuk lebih dalam lagi, dia pun merasakan kekuatan ilahi yang begitu kuat. Yang ternyata itu semua berasal dari pedang dewa. Namun pedang itu bukanlah pedang dewa sembarangan, karena pedang itu adalah pedang mulia yang luar biasa dan bagian 22 pun bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya masih membahas series ini. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.